Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 tugas organisasi manajemen perusahaan industri akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis SWOT UMKM dengan studi kasus UMKM Jahit Tani di Pekanbaru. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zaki Ahmada dengan CP 119. Yang kedua ada Adam Arif Rahman dengan CP 020. Yang ketiga ada Ia Arista dengan CP 110. Yang keempat ada Wulan Atikasari dengan CP 117. Dan yang terakhir ada Yuni Mutia dengan CP 118. Baik, di sini yang pertama yaitu penjelasan deskripsi dari UMKM Jahit Tani itu sendiri. UMKM Jahit Tani itu adalah UMKM yang berada di Pekanbaru, tepatnya di Jalan Melati Simpang Baru RT 3 RW 01 Tampang. Usaha mikro ini berdiri sejak tahun 2004 dengan hasil produksi seperti kemeja, celana, seragam kantor, dan seragam sekolah. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai analisis faktor internal IFE yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor internal atau IFE. Analisis faktor internal atau IFE. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness, atau biasa dilambangkan dengan S dan W, di mana faktor ini bersangkutan dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Ini merupakan tabel analisis faktor internal IFE UMKM Jahit Tani, yang mana terdiri atas faktor internal SIK, kekuatan atau strength, yaitu produk yang beragam, pengalaman berusaha, kelengkapan fasilitas, pelayanan yang diberikan, dan faktor internal kelemahan, yaitu weakness, kurangnya promosi. Matrik evaluasi faktor internal atau IFE matrix dapat dikembangkan dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, buatlah daftar KI sukses faktor seperti yang diidentifikasikan pada internal audit proses, termasuk faktor kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, tentukan bobot nilai antara 0,0 itu tidak penting, sampai 1,0 itu sangat penting bagi masing-masing faktor. Nilai bobot menunjukkan kepentingan relatif dari faktor tersebut untuk menjadi sukses dalam industri perusahaannya. Yang ketiga, beri rating atau nilai antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar itu rating 1, kelemahan yang kecil itu rating 2, kekuatan yang kecil itu rating 3, dan kekuatan yang besar itu rating 4. Jadi sebenarnya rating mengacu pada perusahaan, sedangkan bobot mengacu pada industri di mana perusahaan berada. Yang keempat, kalikan bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk menentukan skornya. Kemudian yang terakhir, jumlahkan total skor masing-masing variabel. Nilainya menentukan nilai bagi organisasi tersebut dari sisi IFE matrix. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya dari awal 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah. Sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Karena total skor pada UMKM Jahit Tani itu di atas 2,5, yaitu 2,85, maka dapat disimpulkan bahwa posisi internal UMKM Jahit Tani itu kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis faktor eksternal atau EFE. Next. Analisis faktor eksternal atau EFE, faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats, O dan T, di mana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan, yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan dari perusahaan. Next.
Ini adalah tabel matriks dari EFE, analisis faktor eksternal UMKM Jahit Tani. Pada faktor eksternalnya ini ada peluangnya pada tidak ada saingan di dekat daerah usaha jahit tani, sumber bahan baku yang mudah didapat, dan ancamannya adalah sejak adanya pandemi permintaan pasar menurun. Dan subtotalnya adalah 1,7. Hasil dari bobot kali rating, peluang ditambah dengan ancaman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalau di sini saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Next. Matriks SWOT, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukkan ke dalam yang disebut matriks faktor strategi internal atau IFAS. Internal strategis faktor analisis summary. Faktor eksternal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor strategi eksternal FAS. Eksternal strategis faktor analisis summary. Next. Berikut ini adalah tabel metrik SWOT UMKM Jahit Tani. Di sini terdiri dari beberapa macam tabel, yaitu strength, weakness, opportunity, strategi SOS, strategi WO, trade, strategi ST, strategi PT. Buat untuk strength itu pertama ada kualitas mutu produk, kedua variasi produk, ketiga pengalaman berwirausaha, keempat kelengkapan fasilitas dan bahan baku, dan yang kelima adalah pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Untuk weakness terdapat 4 penjelasan. Yang pertama adalah manajemen bisnis kekeluargaan, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga tenaga pemasaran kurang optimal, dan yang keempat keterbatasan modal. Untuk opportunist di sini ada 2, tidak ada saingan. Yang kedua kemajuan teknologi. Untuk strategi SO, pengerjaan yang terampil sehingga dapat mempertahankan kualitas. Untuk strategi WO yaitu meningkatkan promosi produk trade. Untuk terusnya di sini permintaan pasar yang menurun. Untuk strategi ST-nya variasi produk yang banyak dan meningkatkan kualitas mutu produk sehingga bisa membatasi keterbatasan modal. Untuk yang terakhir strategi WT memperbaiki catatan laporan keuangan. Next. Selanjutnya yaitu diagram Cartesius SWOT. Next. Diagram Cartesius SWOT ini merupakan diagram yang menunjukkan hasil perhitungan pada analisis faktor internal dan eksternal. Dalam menentukan diagram itu memerlukan perhitungan yang dirumuskan sebagai berikut: total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2, dan total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2. Dari perhitungan berdasarkan faktor internal dan eksternal diperoleh hasil 0,67 dan 0,25. Next. Nah, berdasarkan grafik yang ada yang terlihat pada ini diperoleh hasil pada grow yaitu dengan strength-nya 0,67 dan opportunity-nya itu 0,25. Jadi UMKM Jahit Tani ini disimpulkan harus memaksimalkan adanya peluang dan kekuatan dari UMKM-nya ini untuk mencapai kesuksesan. Next. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan model bisnis dan strategi UMKM dalam mempertahankan bisnisnya.
Dari hasil analisis FBOT, penjahit Pani menunjukkan kekuatannya adalah kualitas mutu produk, variasi produk, pengalaman berusaha, kelengkapan fasilitas dan bahan baku, pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Kelemahannya adalah manajemen bersifat kekeluargaan, kurangnya promosi, tenaga pemasaran kurang optimal, dan keterbatasan modal. Peluangnya adalah tidak ada saingan dan kemajuan teknologi, tidak ada saingan dan kemajuan teknologi. Ancamannya adalah permintaan pasar yang menurun. Analisis SWOT menghasilkan saran-saran rekomendasi strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan UMKM Jahit Pani, yaitu memperluas pangsa pasar dan jaringan pemasaran, juga bekerja sama dengan pihak yang dapat membuat UMKM ini terus berkembang dan mengembangkan sistem manajemennya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis SWOT dengan studi kasus UMKM Jahit Pani di Kota Pekanbaru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.